Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa teman-teman semua. Teman-teman semua apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Oke, ketemu lagi di vlog bikin vlog pada vlog saya kali ini saya akan memberikan sebuah review soal Ichi Sesui Jidosha Sebi bagian soal prakteknya teman-teman ya. Di vlog saya sebelumnya bisa dilihat itu saya sudah memberikan pembahasan kisi-kisi untuk soal teori teman-teman ya, bisa dilihat. Oke. Yang sekarang saya akan memberikan pembahasan kisi-kisi untuk soal praktek, oke, yang berjumlah 10 soal. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas teman-teman ya. Let's go. Oke, teman-teman semua, langsung saja kita lanjut ke pembahasan soalnya teman-teman ya. Oke, judul awal di atas setara Tokutegi no Hyouka Shiken Jitsugi Shiken no Rei teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal Mondai Ichi no Ichi. Oke, saya akan bacakan soalnya. Ichi no Ichi desu. Mondai Ichi no Ichi desu. シリンダーヘッドの取り外し取り付け作業について答えなさい。シリンダーヘッドの取り外しについて注意することはどれか。Kita akan artiin masing-masing teman-teman ya. Silinder head itu silinder head ya teman-teman. Terus di sini ada dua kosakata teman-teman ya. Torihazushi dan toritsuke. Torihazushi itu artinya itu memasang ya teman-teman ya. Torihazushi itu melepas ya teman-teman ya. Dan toritsuke itu memasang, oke. Torihazushi melepas, toritsuke memasang. Sagyo itu pekerjaan, oke. Terus sini ada kata-kata Shirinda head no torihazushi ni tsuite chui suru koto wa dore ka. Jadi yang harus diperhatikan pada saat melepas dan memasang cylinder head itu apa gitu. Dari sana paham ya teman-teman ya. Yang harus diperhatikan. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Jawaban nomor 1. Cylinder head to gasket wa kokan shinai node torihazushi ni chui suru. Terus perhatikan ya, cylinder head gasket berarti gasket cylinder head ya teman-teman ya. Gasket itu jenis ini ya teman-teman gambarnya ya. Gasket itu sejenis karet yang perantara antara tutup cylinder head ya teman-teman ya. Terus kokang shinai node, karena tidak diganti gitu kan. Torihazushi ni chui suru. Jadi yang nomor 1 ini artinya yang cylinder head gasket itu harus diperhatikan teman-teman. Jadi itu harus diganti ya teman-teman ya. Oke, di sana paham ya. Yang nomor 1 itu yang diperhatikan itu cylinder head gasket. Oke. Yang jawaban nomor 2 kita baca dulu. Cylinder head to bolt wa nagasa ya futosa ga chigau mono ga aru node kumitateta toki ni wakaru you ni chui suru. Di sini kita artikan cylinder head to bolt itu artinya baut cylinder head ya teman-teman ya. Nagasa ya futosa. Nagasa itu ada panjangnya, futosa itu ukuran besarnya ya teman-teman ya. Besar bautnya itu teman-teman ya. Chigou mono ga aru node, karena ada perbedaan ya teman-teman ya. Jadi panjang sama
ukuran besarnya itu beda-beda ya teman-teman ya, cylinder head itu. Jadi kumetate ta toki ni wakaru you ni chui suru. Jadi agar dimengerti pada saat permudah untuk merakit kembali cylinder head itu. Jadi ukuran cylinder head ukuran baut cylinder head itu dipisah ya teman-teman ya, biar gampang untuk perakitan kembali itu. Jadi di sini jawaban yang benar itu adalah nomor 2. Ini Bang Des yang benar, oke. Jadi yang harus diperhatikan itu cylinder head to borto. Jadi baut cylinder head, oke. Oke. Kita lanjut ke pembahasan soal mondai ichi no ni. Oke. Saya akan bacakan soalnya. Cylinder head no torihazushi toritsuke sagyo ni tsuite kotae nasai. Cylinder head no toritsuke ni tsuite chui suru koto wa dore ka? Oke, soal nomor 2 ini pertanyaannya, cylinder head no toritsuke ni tsuite chui suru koto wa dore ka? Berarti memasang ya. Kalau yang satu tadi torihazushi, jadi hal yang perhatikan dalam melepas. Yang soal nomor 2, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memasang cylinder head, oke. Jadi kita lanjut ke jawaban ini teman-teman ya. Yang satu, cylinder head to boruto no nejibu ni usuku oil wo nuru. Artinya cylinder head to boruto, baut cylinder head, neji itu skrup ya teman-teman ya. Nejibu itu bagian skrup ya teman-teman ya, part-part skrup itu. Usuku oil wo nuru. Usuku itu tipis ya teman-teman ya. Ya jadi sedikit gitu, bisa jadi sedikit, tipis-tipis juga bisa gitu. Jadi pada baut skrupnya itu jadi dikasih minyak ya teman-teman, atau gomok ya teman-teman ya, diolesin gomok, oke. Itu yang satu. Yang kedua jawabannya, cylinder block no bolt ana ni tamatta reikyakusui ya oil nado wa kobosanai you ni chui suru. Oke, artikan cylinder block itu cylinder block ya teman-teman ya. No boruto ana, jadi lubang bautnya itu, boruto ana itu lubang baut. Tamata reikyakusui, jadi ya tamata reikyakusui itu kayak lubang-lubang yang ada cylinder block itu teman-teman ya. Ada oli nadoa, oiru nadoa. Jadi yang lubang-lubang cylinder head itu jika ada oli, jadi olinya nggak boleh masuk sana. Kobosanai yoni itu tidak boleh artinya tidak boleh kena oli lah gitu di cylinder blocknya itu ya teman-teman ya. Chui suru. Jadi yang kedua ini yang diperhatikan itu jangan sampai cylinder blocknya itu tidak, yang di lubang itu ya, lubang cylinder block itu jangan sampai berserakan oli gitu artinya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah ichi desu. Oke. Jadi yang harus diperhatikan itu ketika memasang itu skrupnya teman-teman ya. Skrupnya harus dikasih oli biar nanti nggak karatan gitu. Jadi pas melepasnya lagi, jadi bisa gampang. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal Ichi-san, mondai Ichi-san desu. Kita akan bacakan soalnya. Cylinder head no torihazushi toritsuke sagyo ni tsuite kotae nasai.
シリンダーヘッドボルトを締め付ける正しい順番はどれか? Oke, di sini ada gambar itu ya teman-teman ya, cara pemasangan baut cylinder head ya teman-teman ya. Jadi di sini pertanyaannya cylinder head to bolt to shimetsukeru tadashi jumban wa doreka. Jadi cara memasang baut skrup yang benar pada silinder head ini, yang benar itu yang mana gitu. Oke, kita lihat jawaban yang ichibang ya teman-teman ya. Ichibang jawabannya itu ada 1 di tengah, 2 di tengah, 3 sama 4 kayak nyilang gitu ya teman-teman ya. Ya 4, 5, 6-nya nyilang juga, 7, 8 nyilang, 9, 10 nyilang gitu ya teman-teman ya sistemnya. Dan jawaban yang kedua itu 1-nya di ujung, 2-nya di ujung teman-teman, dari ujung ke ujung dulu, 3, 4 ujung ke ujung dulu, makin lama makin dekat gitu. Yang benar yang mana? Yang dekat dulu baru jauh, atau yang jauh dulu baru dekat ya teman-teman ya. Kayak perikatian ya teman-teman ya. Oke. Jadi jawaban yang benar ya teman-teman ya untuk pemasangan cylinder head itu, jawabannya adalah Ichibang. Oke. Jadi yang dekat dulu ya teman-teman ya, dikuatin sini. Terus sebelahnya Sangyong ya teman-teman ya. Goroku, Shichi, Hachi, Kyuju. Jadi nyilang makin lama makin jauh gitu. Oke. Mantap ya teman-teman ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya itu mondai ni 1. Saya akan bacakan soalnya. Sakit to testa ni yoru 12 volt バッテリーの端子電圧測定作業について答えなさい。バッテリーの端子電圧の測定準備について正しいものはどれか? Oke, pada soal ini, jadi dia itu kotoba ya teman-teman ya. Tanshi denatsu itu artinya tegangan terminal ya teman-teman. Terus sokte sagyo itu artinya pekerjaan pengukuran ya teman-teman. Sokte artinya pengukuran, oke. Nitsuite kotae nasai. Jadi tentang pekerjaan pengukuran ini dijawab ya teman-teman ya. Batteri no tenshi denatsu no sokte junban ni tsuite tadashi mono doreka. Jadi artinya pengukuran tegangan terminal itu yang benar kayak gimana gitu. Jawaban nomor 1, Ichibang. Probe no akai iro wa sokte yo terminal no plus ni toritsukeru. Yang pertama itu probe ya teman-teman ya. Probe itu kayak gini. Di sirkuit tester itu ada ujung sama ujung itu ya, hitam sama merah teman-teman ya. Yang probe itu yang hitam sama merah itu. Yang merah itu positif, yang hitam itu negatif. Oke. Nggak bawang merah bawang putih ya teman-teman ya, tapi merah hitam. Oke. Siap. Terus di sini tulis probe no akairo. Akairo itu yang merah ya teman-teman. Warna merah. Sokte yo terminal no plus ni toritsukeru. Jadi artinya itu nomor 1 itu pasang ujung merah probe ke terminal positif untuk pengukuran. Oke. Kita gimana ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Benar atau salah? Kita cek. Probe no akairo wa sokte terminal no minus ni toritsukeru. Wah, ini perhatikan. Jadi pasang ujung merah ke probe terminal negatif. Oke. Kalau
positif dipasangkan negatif meledak nanti ya teman-teman ya, nomor 2. Berarti nomor 2 itu udah pasti Batsu, salah ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah Cibang yang 1. Jadi positif ke positif, negatif ke negatif. Oke, itu. Oke, paham ya teman-teman di sana. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman ya. Soal nomor 2. Mondai ni. Oke. Mondai ni. Kita bacakan soalnya. Sakit to testa ni yoru 12ボルトバッテリーの端子電圧の測定作業について答えなさい。バッテリーの電子電圧の測定に不適切なファンクションスイッチの位置はどれか。Oke, jadi di sini ini ada gambar sirkuit tester ya teman-teman ya. Sirkuit tester, bisa dilihat gambarnya. Jadi di sirkuit tester itu tegangan terminal kedudukan. Jadi di sini yang gampangnya itu kita memahami kedudukan cara pengukuran itu ya teman-teman ya. Tegangan terminal ya teman-teman. Jadi kedudukan tegangan terminal yang normal itu di mana gitu, taruh posisinya yang di sirkuit tester itu. Oke, kita lihat jawabannya. Cibang DC fault ni suru. Yang kedua DCMA ni suru. Oke, udah pasti jawabannya 1 teman-teman ya. DC fault ni suru. Karena pada pengukuran tegangan arus bolak-balik itu di DC fault ya teman-teman. Oke, menarik bukan? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal mondai ni sang ya teman-teman ya. Saya akan bacakan soalnya. Sakit to testa ni yoru 12ボルトバッテリーの端子電圧の測定作業について答えなさい。バッテリーの端子電圧の測定位置に正しいものはどれか。Oke. Jadi di sini di pertanyaannya posisi pengukuran yang benar ya teman-teman ya. Untuk tegangan terminal yang mana gitu. Oke. Oh ya, saya koreksi lagi. Jadi arti tegangan AC dan DC ya teman-teman ya. Maaf tadi ada kekeliruan ya. Tegangan DC itu adalah tegangan searah ya teman-teman. Jadi tadi tegangan DC, tegangan searah artinya. Tegangan AC itu tegangan bolak-balik ya teman-teman ya. Jadi tambahan tegangan DC itu fungsinya untuk mengukur aki mobil, aki motor, baterai, akumulator, dan adaptor ya teman-teman. Dan sedangkan tegangan AC itu adalah tegangan bolak-balik yang fungsinya untuk mengukur tegangan listrik dari PLN, mengukur tegangan trafo dan generator yang gede-gede ya teman-teman ya. Oke, saya. Oke, kita pembahasan ini mondai nisang itu posisi pengukuran untuk tegangan terminal yang benar. Jadi itu awalnya di 12 volt katanya teman-teman ya. Oke. Di sini tidak ada pembahasan ya teman-teman ya. 12 volt itu tegangan normalnya 12 volt. Harus diingat saja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu mondai sang no ichi ya teman-teman. Oke, saya akan bacakan soalnya. Mondai sang no ichi desu. Micrometer ni yoru valve stem no gaiki no 測定作業について答えなさい。Micrometer wa dore ka? Oke, di sini jadi ada gambar itu ya teman-teman ya. Jawabannya ada gambar vernier caliper ya teman-teman, atau disebut jangka sorong, dan micrometer ya teman-teman. Oke. Jadi yang ditanyain di sini gaike ya teman-teman ya. Gaike. Jadi ada
dua kotoba di sini yang harus diingat. Gaike itu artinya diameter luar, dan satu lagi naike ya teman-teman ya. Naike itu diameter dalam gitu. Ada diameter luar, ada diameter dalam. Oke. Jadi di sini ditanyain buat ngukur diameter luar valve stem ya. Valve stem itu gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Gun stem itu teman-teman. Oke. Jawabannya adalah ini bang, nomor 2 mikrometer ya teman-teman ya. Oke. Di sini kita cuma bisa lihat gambar aja. Mungkin udah ngerti teman-teman. Sedikit pembahasan. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Mondai sang no 2 desu. Oke. マイクロメーターによるバルブスティームの外気の測定作業について答えなさい。バルブスティームの外気はどれか? Oke, jadi di sini kita suguhin gambar lagi. Jadi pertanyaannya itu nanyain gambar yang menyatakan diameter luar atau gaike yang mana gitu. Jadi di sini kita lihat nomor 1 itu adalah naike teman-teman ya, diameter dalam. Sedangkan nomor 2 yang benarnya adalah gaike, yang nomor 2. Tadashi mono wa nibang desu. Oke, jadi jawaban yang benar itu nomor 2 ya teman-teman, gaike diameter luar. Oke, kita lanjut ke pembahasan mondai 3 no 3 desu. Oke, saya akan bacakan soalnya. マイクロメーターによるバルブスティームの外気の測定作業について答えなさい。マイクロメーターによるバルブステムの外気の測定位置について正しいものはどれか? Oke. Jadi di sini kita disuguhin gambar lagi, yaitu gambar micrometer ya teman-teman. Jadi artinya di sini kita disuruh ngitung pengukuran gaike diameter luar menggunakan micrometer ya teman-teman ya. Oke, saya ada pembahasan sedikit di sini. Oke teman-teman, kita akan bahas gimana cara pengukuran menggunakan micrometer ya teman-teman ya. Oke, di sini udah saya rinci ya teman-teman ya. Jadi tertulis di sini yang sumbu yang di sini, yang lurus ini adalah sumbu utama artinya teman-teman ya. Dan di atas ini adalah skala utama, dan satuannya itu 1,0 mm atau 1 mili ya teman-teman ya. Terus di bawah itu ada skala lagi, itu artinya skala tengah ya teman-teman ya. Skala tengah itu satuannya itu setiap 0,5 mm ya teman-teman ya. Jadi setiap garis itu satuannya 0,5 mm. Oke. Dan skala yang di sini itu artinya skala nonius ya teman-teman ya. Itu satuannya 0,01 mm ya teman-teman ya. Oke, di sana paham ya teman-teman ya. Untuk cara pengukurannya, di sini kita bisa lihat skala utama itu kita lihat di posisi terakhir antara skala utama dan skala noniusnya ini teman-teman ya. Skala utama berhenti di 5 ya teman-teman ya, di sini. Jadi kita tulis 5 ya teman-teman ya. Ini 5. Tulis 5 dulu. Terus kita lihat skala tengahnya lagi. Setelah itu skala tengah itu satuannya 0,5 ya teman-teman ya. Berarti di sini lewat dari 5. Di sini berarti berhenti skala tengahnya ya teman-teman ya. Lewat 1 berarti tambah 0,5. 5 ditambah 0,5 yaitu 5,5 ya teman-teman ya. Di sana paham ya. Oke. Kita tambahin rumusnya. Skala utama tambah skala tengah, kita tambahin dengan skala nonius. Skala nonius ini satuannya 0,01 ya teman-teman ya. Jadi skala nonius ini kita lihat garis sumbu utama sejajar dengan skala noniusnya, yaitu di 35 ya teman-teman ya.
Jadi 35 dikali 0,01 ya. Jadi 0,35. Udah, kita tinggal tambahin hasilnya, dapatlah hasilnya 8,58. Oke. Mantap. Oke teman-teman, jadi begitu ya cara pengukuran menggunakan micrometer ya teman-teman ya. Oke, pembahasannya habis ya teman-teman. Berarti soalnya habis. Oke teman-teman, segitu saja pembahasan soal praktek dari saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua bagi yang mengikuti ujian sesuai judul CSIB teman-teman ya. Semoga ini jadi penunjang buat kelulusan teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.